Kita mulai ya. Kita akan coba bahas soal yang kemarin sebagai persiapan untuk ulangan besok. Kemarin saya sebenarnya ngasih nggak semua itu, hanya 14, yang intinya saja. Nah, sudah terlihat yang di rumah? Sudah, Pak. Sudah ya, kita mulai dari nomor 1. Lalu di sini kita bahas, lalu nih, oh ini saya salahnya di sini ketahuan nanti. Jadi kamu ada, tadi itu nggak ada ininya, nggak ada, ibaratnya nggak ada gregetnya gitu loh kalau belajar kayak gitu. Sama-sama lah. Ya. Jadi pada nomor 1 kita lihat bayangan, dengar ya, terhadap garis Y sama dengan 4. Nah, di materi yang pernah saya bahas, ini ada rumusnya di sini, ya. Nah, ini kita pakai rumus yang ini. Nah, jadi kalau garis Y sama dengan K, maka yang berubah nanti hanya nih, Y bayangan dikali 2 dikurangin titik awalnya, gitu. Jadi kalau soalnya begini, ya sudah, kita kalau Q-nya berapa tuh? Q-nya nggak ada minnya ya, sorry. Q-nya 9,26, ya kan? Lalu garisnya Y sama dengan 4. Dicerminkan garis Y sama dengan 4. Y sama dengan 4. Nah, jadi Q aksennya, bagian X-nya atau A-nya ini tetap ya 9. Yang bergeser ininya. Jadi 2 kali H berarti 2 kali 4. 2 dikali 4 dikurangin 26. Gitu. Ya. Jadi cerminnya kan 4 ya, Y sama dengan 4 ya, 2 kali 4 8, 8 dikurangin 26 berarti min 16, min berapa? 18 ya. Ya, berarti 9, ini 8 dikurang 26 tadi berapa? Min dong soalnya 19 ya. 8 dikurang 26. Bukannya berapa 8 dikurang 26? 18 ya? 18. Iya, 18, 19. 18. Nah, ini titiknya, bayangannya ya. 9, min 18 gitu. Nanti kalau garis X sama dengan, nah nanti bagian X-nya nanti yang berubah, Y-nya yang tetap gitu. Ini jawabannya ya, nanti dikoreksi lagi di rumah kerjaannya. Kalau mau digambar ya kelihatan, ini digambar terlalu lebar ya, maksudnya saat titiknya sampai 26 soalnya. Nah, kalau mau gambar silakan coba pakai GeoGebra. Ini coba saya simulasi pakai GeoGebra bisa nggak ya? 9,26 tadi ya. Oh, nanti yang bagian kedua. Kita ngejar waktu dulu. Sekarang kita ke nomor 2 ya. Nomor 2 itu tentang apa ya? Nomor 2. Titik R 3,1 double translasi. Saran saya kalau double translasi begini, ini kamu selesaikan dulu dengan digabung aja. Nah, ya, kita gabungan translasi gabungan. Ya min 2 sama 7 ditambah jadi 5 nih. 5. Jadi bikin translasi yang baru nanti. 7 ditambah min 2 jadi 5 juga. Nah, 5 sama 5. Ya sudah, jadi langsung pakai yang ini, 55 ini. Jadi nanti R 3,11 ya. 3,11 ini sama dengan tinggal tambahnya 3 tambah 5 jadi 8. 11 tambah 5 jadi 16. Sorry, harusnya di sebelah karena koordinat ya. Nah, 16. Udah gitu. Ini R aksen bayangannya. Gitu. Mau satu-satu boleh, sama aja ya. 3 dikurang 2 kan jadi 1 ya. 1 tambah 7 jadi 8. 11 ditambah 7 jadi 18. 18 dikurangin 2 jadi 16. Nah, sama kan? Nah, sama aja kalau nyicil sama cash sama ya. Biasanya nyicil lebih mahal biasanya. Oke, nomor 3. Tadi trik aja ya, trik untuk supaya lebih cepat ngerjainnya, bukan berarti caranya begitu, bukan ya. Kamu boleh kok satu-satu ngerjain. Nomor 2 tadi. Nomor 3 sekarang. Nah, ini ada soal rotasi ya. Rotasi O 90 derajat itu artinya pusatnya di O atau 0,0.
Lalu arah putarnya 90 derajat, berarti berlawanan jarum jam. Nah, kemarin udah dibahas bahwa kalau yang berlawanan jarum jam tinggal ditukar posisinya, X, Y tukar posisinya, lalu bagian depannya dikali negatif. Itu udah ada pernah saya kasih itu, ya kan? Ya udah, jadi kalau P 12 min 6, ya kan? 12 min 6 mau dirotasikan dengan 90 derajat, jadi kan kita tukar nih. Ya, jadi depannya jadi positif ya, karena negatif kali negatif. Begini saja sudah selesai. Nah, udah. Ini R absen gitu. Itu. Sama dengan min 270, jadi rotasi 90 derajat. Oke, gitu. Kalau karena gitu ya, ini rotasi gimana ya? Bisa bayangkan saja misalkan gini, bikin koordinat kartesius. Nah, ya kan? Nah, misalkan di sini kalau dirotasikan kan dia akan bentuk sudut siku-siku. Nah, sekarang ada di sana kan. 90 derajat nanti jadi siku-siku di sini. Ya kan? Kamu ngebayangin gitu aja kalau di sini misalkan 3 ya, angka 3 di sini pasti 2, misalkan 2. Nanti ke atas sana ya. Jadi di sini terkecil menjadi min 2, lebih kecil. Nah, ini jadi 3 gitu. Jadi di apa namanya? Di konsep bayangannya seperti itu. Tadinya 3,2, sini 3,2. Nah, ke sana jadi min 2,3. Jadi diilustrasikan bayangannya aja. Kalau lupa rumus-rumusnya atau perubahan-perubahannya. Jadi ini sebenarnya nggak ngitung ya, cuma ngubah posisi saja. Ya kalau dihafal syukur alhamdulillah gitu ya. Kalau lupa ya bisa mengkonsep ini gitu. Kamu bisa mengkonsep itu. Yang penting kamu ingat 90 derajat itu sama aja min 270. Oke, next nomor 4 ya. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya yang di rumah ya. Dan silent aja. Ini berapa orang? Ada 7, 6 deh. Sekarang nomor 4. Kebablasan. Ini tentang dilatasi. Dilatasi mah tinggal dikali atau dibagi, ya kan? Tinggal kamu kali atau kamu bagi saja. Bayangan titik K 8 min 2 dilatasi dengan pusat 0,0, faktor skalanya min setengah. 8, min 2. Ini K-nya ya. Dilatasi, ya kan? 0 min setengah. Dilatasi pusatnya O setengah. Berarti K aksen, kamu kalikan saja nih, 8 kali min setengah. Di min 4. Min 2 kali min setengah. Jadi 1. Ya, 4,1. Ya. Dilatasi itu artinya perkalian, ya kan? Jadi dilatasi itu perkalian yang nanti efeknya bisa menjadi membesar atau menjadi mengecil. Bisa menjadi searah atau menjadi berlawanan arah. Membesar mengecil itu kalau K-nya lebih dari 1, K-nya 2, 3, dan seterusnya ya. Kalau K-nya mengecil ya setengah, 2/3 gitu. Kalau K-nya arahnya searah ya dilatasinya positif. Kalau negatif ya berlawanan. Oke, ke soal selanjutnya. Bayangan titik M direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, lanjutkan translasi. Nah, ini ada rumusnya kalau Y sama dengan X, ya kan? Sorry. Nomor berapa tadi? 5 ya. Nomor 5. Nah, kalau P A, B direfleksikan terhadap Y sama dengan X, itu sama ya. X sama dengan Y, itu sama. Y sama dengan X, sama X sama dengan Y itu sama. Maka ya tinggal dibalik, diubah posisinya saja. Tidak ada penambahan negatifnya, tidak ada. Ya kalau diilustrasikan kan, nah ya. Kalau diilustrasikan berarti kan nanti dia 3,6 jadi 6,-3 gitu kan. 6,3. 6,3. Jadi terus ditranslasikan dengan min 7,4. Sebentar nih, kok udah hidup ya.
Drawingnya mati ya. Oke, kalau drawingnya mati saya manual aja. Jadi bayangan M-nya nanti jadi min 3,6 jadi 6, min 3. Lalu ditranslasikan di sini ya, M aksen dulu ya. M aksennya jadi 6, min 3. Ya kan? Lalu ditranslasikan lagi sama min 7, 4. Nah, jawabannya M double aksen aja. Kan? M double aksen. 6 ditambah min 7 jadi min 1. Koma min 3 ditambah 4 jadi 1. Nah, itu jawabannya. Nah, itu jawabannya ya. Ini saya ada kesalahan teknis sebentar ya, saya coba lihat dulu ada masalah apa. Kenapa tidak bisa gambar? Tadi bisa. Nah, mati ya? Kenapa ya? Tiba-tiba mati. Apa? Kita lanjut. Yang di rumah kelihatan ya jawabannya ya. Sekarang nomor 6. Nah, bayangan untuk G min 5,3 rotasinya min 180. Dilanjutkan dengan dilatasi 0, min 4 adalah, nah rotasi 180 itu sama dengan setengah putaran ya, sama dengan setengah putaran. Artinya angkanya atau titik koordinat akan tetap, cuma tandanya dikali negatif semua gitu. Jadi nanti G aksennya setelah dirotasi min 180 ya, saya tulis di sini. G aksen dia tetap min 5 sama 3, cuma dikali negatif. Kalau dikali negatif, min 5 dikali negatif jadi 5. Koma, 3-nya kali negatif jadi min 3. Ini setelah dirotasi 180 derajat. Lalu dilatasi lagi dengan pusat O ke arah K-nya min 4. Ya berarti G double aksennya berapa? Ayo jawab. Ada yang tahu? Jawab. Coba. Yang di rumah juga boleh jawab. 5,3 dilatasi 0, min 4 berapa? Berapa di sini jawabannya? Min 20. Min 20 bukan? Min 20,12. Ya, positif ya. 12. Betul. Gitu ya, itu jawaban G double aksennya. Ini nggak sulit sebenarnya itu, tapi kenapa nggak mau ngerjakan gitu? Memang sih saya tidak mengumpulkan, nggak apa-apa, biarin. Ini buat persiapan besok aja. Ya model tipikalnya besok seperti ini model soal-soalnya. Mungkin angkanya beda. Titik P aksen. Nah, P aksen hati-hati itu bayangan loh, ya. Kalau ada P aksen ini berarti bayangan, bukan titik awalnya. Adalah hasil dilatasi dari P 8,2 dengan pusat 0,0. Faktor K-nya, untuk mencari K kemarin tahu ya, K itu bayangan dibagi benda asli, ya kan? K-nya itu adalah bayangan dibagi benda asli. K-nya K kecil. Nah, jadi kalau kelihatan seperti itu, ya tinggal dibagi saja. 8 dibagi min 4. 8 kita bagi dengan min 4. Ya, sama dengan berapa tuh? Min 2. Kita coba cocokin yang bawa Y-nya, benar nggak? Harusnya sama ya, harusnya sama. Min 1 dibagi min 1 ya. Bagi 2, sorry, bagi 2. Nah, sama juga kan? Min 2 juga. Dan harusnya sama, ya kan? Dan harus sama. Kalau nanti ada soal yang beda, yang di atasnya kan sumbu yang apa? Koordinat X nih ya kan? Di koordinat X-nya nih. Yang bawah ini dari koordinat ya. Nah, ini kalau beda nanti berarti ada itu salah soal ya. Ada Pancasila dulu ya, sudah.
Oke, kita lanjut. Tadi ada Pancasila sebentar. Nah, jadi kayaknya Mindo tadi ya. Sekarang yang nomor 8. Bayangan titik N 3,6 direfleksikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y yang tegak ya. Berarti yang geser nanti X-nya. Ingat, kalau titik refleksi terhadap sumbu Y, berarti yang berubah nanti sumbu X-nya. Jadi tetap 3-nya yang berubah, bukan min 6-nya. Y-nya tetap. Lalu dirotasi lagi, min 90. Nah, ini ada rumus konsepnya. Kalau titik P, A, B terhadap sumbu X bagaimana yang berubah, apanya, B-nya yang berubah, atau Y-nya. Kalau sumbu Y berarti A-nya yang berubah, atau X-nya. Nah, rotasi min 90, ya tadi ya. Lawannya dari rotasi 90 derajat, sama dengan rotasi 270. Jadi ditukar posisi, lalu bagian Y-nya yang dinegatifkan, dikali negatif. Bukan negatif, ini dikali negatif ya. Ini jawabannya gimana jadinya? N 3,6 berarti N aksennya berapa? N aksennya berarti direfleksikan terhadap sumbu Y. Berarti pakai rumus yang berarti ya. Min A, B. Jadi ntar jadi min 3, min 6. Nah, itu baru setengah jalan. Sekarang dirotasi lagi dengan min 90. Berarti N double aksennya berarti gimana? Min 6-nya di depan ya. Min 6-nya di depan, lalu belakangnya dikali negatif, jadi 3. Nah, itu selesai. Jadi min 6,3 jawabannya. Ya, siapa yang udah bener sampai ini? Masih benar, udah bener 8. Jadi kamu. Kalau di rumah ngerjain mah udah tahu ya. Udah bener 8 ya. Nomor 9 sekarang. Bayangan titik 2,9 ditransaksikan oleh A, B, hasilnya adalah min 3,1. Nilai B dikurang A, artinya kamu cari faktor translasinya dulu. Ya, translasi itu adalah penjumlahan. Jadi kalau nyari faktornya tinggal dikurang saja, bayangan dikurangin benda. Jadi bayangannya nyari A sekarang ya. Nyari A-nya dulu berarti sama dengan A-nya A kecil. Nyari A berarti min 3 dikurangin 2, gitu kan ya. Min 3 dari B aksen tuh ya dikurangin 2 dari bayangannya. Hati-hati nih, bukan 1 ya jawabannya. Min 3 min 2 berarti min 5. Nah, untuk A-nya. Sekarang B-nya. B-nya berapa? Ayo dong, jangan saya dulu mikir. Berarti B-nya berarti gimana? Berapa dikurang berapa? Iya, 1 dikurang 9 bagus. 1 dikurangin 9. Nah, sama dengan min 8. Nah, itu dapat faktor translasinya. Jadi nanti min 5 sama 8 itu min 8. Pertanyaannya bukan itu, tapi pertanyaannya B dikurang A. Kalau B dikurang A, hati-hati nih. B dikurang A sama dengan B-nya tadi min 8. Dikurangin, ada min lagi kan, buka kurung berarti min 5. Jadi sama dengan min 8 tambah 5. Min 8 ditambah 5. Anyway, the answer, conclusion, hasilnya adalah min 3. Nah, gitu selesai. Nomor 10. K aksen, bayangan lagi ya. Min 12,18. Hasil dilatasi titik K. Faktornya 0 dan faktornya skalanya 2/3. Koordinat titik K adalah gimana nih caranya nih? Kalau nyari bayangan kan dikalikan ya. Kalau nyari benda asli itu dibagi saja, gitu ya. Jadi kita nyari X-nya dulu ya. Nyari koordinat X-nya dulu. X-nya berarti sama dengan bayangannya min 12. Min 12 dibagi 2/3 ya. 2/3. Nah, ini soal anak SD ini mah. Ya. Sama dengan min 12 dikali. Nah, kenapa kita ubah kali? Karena yang dibagi pecahan, ya kan? Kalau pecahan gimana pembagian pecahan? Dibagi ke perkalian terus dibagi.
dibalik. Nah, saya bilang kan anak SD kan gitu. Sama dengan min 12 bagi 2 dulu deh. Min 12 bagi 2 itu 6 ya, min 6. Min 6 kali 3 berarti min 18. Nah, itu yang X-nya. Nanti sekarang yang Y-nya sama dengan Y-nya berarti tuh 18 ya. 18 dibagi 2/3 sama dengan 18 kali 3/2 dengan 18 bagi 2 9. 9 kali 3 27. Nah, jadi hasilnya K-nya, awal K-nya adalah, pasangkan saja tuh X, Y, min 18, minnya ketinggalan, min 18, 27. Nah, kurungnya salah, ngadepnya. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya gitu. Sekarang kita coba balik. Kalau dari K ke K bayangan, benar nggak ketemu min 12,18? 18 kali 2/3. 18 dibagi 3 itu kan 6. 6 kali 2, 12, min 12 ya. Benar kan? 27 kali 2/3. 27 dibagi 3 itu 9, 9 kali 2, 18. Ya, cocok. Jadi dibolak-balik ketemu. Gitu caranya. Ya. Pasti juga ada yang benar ya, banyak yang betul. Mudah kok. Nomor gajah. 11 gajah apa 11? Bayangan titik G, 11,-15. Rotasi sejauh 90. Ini udah tadi nih rotasinya. Oh, dirotasi lagi min 180. Ya muter-muter aja gitu situ. Ya kan? Jadi 90 derajat ke kiri, berarti berlawanan jarum jam dulu, lalu min 180. Min 180 sama dengan 180 sama nggak? Sama ya. Jadi min 180 sama rotasi positif 180 tuh titiknya ketemunya sama. Makanya saya taruh di sini aja. G aksen dulu kita cari ya. G aksen. Salah. G aksen. Dia 11,-15. Rotasinya 90 derajat. Berarti ditukar posisinya, lalu bagian depannya dikali negatif. Berarti kita jawabannya 15,11. Nah, gitu ya. 11,-15 tukar posisi dulu ya. Nah, jadi 15,11. Baru kita nyari G aksennya, G double aksennya sekarang. G double aksennya. Gimana nih? A, B jadi min A sama min B. Ya udah jadi min 15, min 11. Cara saya kan. Makanya sering-sering dibaca, sering-sering ada ini saya ambil dari modul-modul yang saya kirim di WA, PDF itu PDF ada nih warna biru, yang warna oranye ini dari presentasi dari PowerPoint yang pernah saya bahas dulu. Kalau kamu lihat video saya di YouTube, pasti kamu ingat pernah bahas ini. Oke, selanjutnya nomor 12. Titik N 5,-2 refleksi terhadap Y sama dengan X. Nah, kemarin ada nanya X sama min Y sama nggak? Sama ya. Jadi kalau ada yang bilang, Pak saya bingung garis X sama dengan min Y gitu kan. X sama dengan min Y, sama aja Y min X. Ya, ini ada keterangan di sini. Pada refleksi garis Y sama dengan min X atau X sama dengan min Y sama. Intinya adalah ini semua ada di modul atau file PDF yang pernah saya kirim. Sekarang tinggal kamunya rajin apa enggak gitu. Kalau kamu punya kelebihan materi, misalkan punya printer atau apa, itu di print PDF yang saya kirim itu, print aja, berbaca. Karena itu nggak semuanya ada di buku. Ya, daripada ngeliat HP terus kan, mendingan di print kan enak. Kalau di print lebih gede-gede tulisannya juga. Jadi kita pakai yang bawah ya, Y sama dengan X. Ditukar posisinya lalu dikali negatif ya. Saya juga nggak tahu kenapa nih tidak bisa menggambar ya, draw-nya tiba-tiba tidak bisa menggambar. Berarti N aksennya ditukar posisinya 5,-2 ditukar posisinya, jadi 2-nya min 2-nya depan dikali negatif, jadi ntar 2 positif ya, 5-nya jadi min 5.
finish, selesai, itu aja. Ya, kalau apa namanya bingung ya tadi saya bilang digambar. Cuma kalau garis Y sama X yang min X yang bingung nggak repot. Itu jawabannya. Nomor 13. X aksen, bayangan lagi adalah bayangan titik X 4,6 dilatasi. Nah, kembali lagi nyari K-nya nih ya. Sama kayak tadi nyari K-nya. Nyari K-nya adalah bayangan dibagi bendanya. Kita konsisten dari X-nya dulu deh, dari koordinat X-nya dulu. Sama-sama X nih. Seharusnya salah, nggak boleh pakai X harusnya ya. Karena udah dipakai X, Y. Ini harus dikritik. Berarti nyari K-nya 4 dibagi min 6. 4 dibagi min 6. Kalau pembagian di tengah harus pakai kurung seperti ini ya. Jangan 4 dibagi min 6 doang, nggak harus pakai kurung. Nulisnya begitu. Karena perbuatan negatif harus dihindari. Itu filosofinya. Udah habis. Sama dengan, ini kayaknya nggak habis ya. Harus jadi min 2/3. Sederhanain aja. 2/3. Coba sekarang sumbu Y-nya. Sudah nggak sumbu Y-nya? Sama nggak? Kalau garis koordinat Y-nya maksudnya. Jadi min 6 dibagi 9. Nah, ini 9-nya nggak pakai kurung karena dia positif ya. Min 6-nya nggak pakai kurung karena di depan, nggak apa-apa nggak pakai kurung. Sama juga ya. Dibagi 3, 2 dibagi 3 ya sama ya. Dan harus sama memang. Kalau nanti ada soal kamu atau ketemu soal ya ulangan ternyata nggak sama, jawabannya nggak sama 2 min 2/3, misalkan yang atas min 2/3, bawahnya misalkan 3/4 gitu ya, itu salah soal berarti. Salah soal. Karena dilatasi itu harus merubah X dan Y-nya dengan K yang sama. Kalau K-nya beda, itu bukan dilatasi. Paling itu berarti salah ketik atau salah soal. Jadi jawaban di sini harus sama-sama min 2/3. Jadi K-nya sama dengan min 2/3, oke? Nomor 14. Terakhir nomor 14 ini sangat gampang sekali. Sayang sekali cuma tidak bisa gambar sayanya. Oke, pakai ini aja. Gimana cara mencari nilai translasi dari gambar seperti ini? Kita buat segitiga siku-siku. Ya, tapi jangan asal bikin segitiga siku-siku, lihat arahnya. Yang dibuat adalah dari sumbu X-nya dulu. Sumbu yang datar. Jadi, kalau mau membuatnya kita hitung dari P ya. Dari P ke kanan itu berapa kotak, lalu ke bawah berapa kotak. P ke kanan ini berapa tuh? 1, 2, 3, 4 ya? 4 ya? 4. Nah, terus ke bawah dari sini 2 kotak. Ya, 4, 2. Nah, nulisnya ke bawah. Nulisnya ke bawah harusnya. 4, 2. Nah, itu translasinya ya. Ini ada kurung ya, ada kurung. Pos garis baki menunjukkan translasi 4, 2. 4 ke kanan. Oh, sorry. Minus. Nah, gitu ya, kanan min 2 ini ke bawah. Ini kalau mau dibuat segitiga siku-siku, sebentar. Sip. Kita buat ke sana dulu ya. Buat segitiga ke sana dulu. Nah, ini satu, lalu nanti ke bawah. Ribet memang kalau nggak pakai spidol ke bawah. Nah gitu ya, jadi dibuat segitiga siku-siku, arahnya yang datar dulu, selalu ya buat yang datar dulu. Jangan yang, bisa nggak bikin ke bawah dulu? Boleh, bisa sebenarnya. Tapi nanti kamu salah di 4 min 2-nya ini. Jadi nanti jawabannya seperti ini. Pakai kurung ya. Sebentar. Oke. Sampai situ ya. Udah berapa orang nih?